Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Skar Arum, NIM 1520002 dari kelas Fikih Jinayah A. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang hudud, taksir, qisas dan diyat, reformasi dan positivisme hukum di Indonesia. Hudud adalah kosakata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak atau plural dalam kata had yang asal artinya pembatas antara dua benda. Dinamakan had karena mencegah bersatunya sesuatu dengan yang lainnya. Ada juga yang menyatakan bahwa kata had berarti al-manu atau pencegah, sehingga dikatakan hudud Allah Azza wa Jalla adalah perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla larang melakukan atau melanggarnya. Menurut syar'i, istilah hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya. Delik hukuman kejahatan. Kitabullah dan sunnah Rasulnya sudah menetapkan hukuman-hukuman tertentu bagi sejumlah tindak kejahatan tertentu yang disebut jaraimu al-hudud atau delik hukuman kejahatan, yang meliputi kasus perzinahan, tuduhan berzina tanpa bukti yang akurat, pencurian, mabuk-mabukan, muharabah atau pemberontakan dalam negara Islam dan pengacauan keamanan, murtad dan perbuatan melampaui batas lainnya. Dengan demikian, hudud meliputi 7 jenis. Pertama, had zina. Hukuman zina ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab. Kedua, had al-qas. Hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Ketiga, had al-khamr. Hukuman orang minum khamr atau minuman memabukkan untuk menjaga akal. Had as-sariqah. Hukuman pencuri untuk menjaga harta. Had al-hirobah. Hukuman para perampok untuk menjaga jiwa, harta, dan harga diri kehormatan. Had al-baghi. Hukuman pembangkang untuk menjaga agama dan jiwa. Had ar-ridho. Hukuman yang murtad untuk menjaga agama. Hikmah persyariatan hudud. Hudud disyariatkan untuk kemaslahatan hamba dan memiliki tujuan yang mulia. Di antaranya adalah siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera. Apabila ia merasakan sakitnya hukuman ini dan akibat buruk yang muncul darinya, maka ia akan jera untuk mengulangi dan dapat mendorongnya untuk istiqomah serta selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya ialah mencegah orang lain agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengumumkan had dan melakukannya di hadapan manusia, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa di antara hikmah hudud adalah membuat jera pelaku untuk tidak mengulangi dan mencegah orang lain agar tidak terjerumus padanya, serta pensucian dan penghapusan dosa. Kemudian selanjutnya menciptakan suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya, menolak keburukan, dosa dan penyakit pada masyarakat, karena apabila kemaksiatan telah merata dan menyebar pada masyarakat, maka Allah Azza wa Jalla akan menggantinya dengan kerusakan dan musibah serta dihapusnya kenikmatan dan ketenangan. Untuk menjaga hal ini, maka solusi terbaiknya adalah menegakkan dan menerapkan hudud.
Syarat penerapan al-hudud. Penerapan hudud tidak dilakukan tanpa 4 syarat. Pertama, pelaku kejahatan adalah seorang mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Kedua, pelaku kejahatan tidak terpaksa dan dipaksa. Ketiga, pelaku kejahatan mengetahui larangannya. Keempat, kejahatannya terbukti dan bahwa ia melakukannya tanpa ada syubhat. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengakuannya sendiri atau dengan bukti persaksian orang lain. Hukum menegakkan had diwajibkan kepada wali umur atau penguasa untuk menegakkan dan menerapkan had kepada seluruh rakyatnya berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, serta dituntut qiyas yang sahih. Dalil Al-Quran diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Taksir yaitu sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau jarimah yang melakukan perbuatan melanggar atas hal Allah ataupun hak individu dan di luar kategori jarimah hudud atau kafarat. Dasar hukum taksir hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Baihaqi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id al-Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mubarak dari Ma'mar, dari Bas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepasnya. Ia mengatakan, dalam hal ini ada hadis yang serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata, hadis Bas dari ayahnya, dari kakeknya adalah hadis Hasan. Ismail bin Ibrahim telah meriwayatkan hadis ini dari Bas bin Hakim dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih panjang. Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyidikan. Apabila tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang sudah ada, atau mengulangi perbuatan melanggar tindak pidananya. Tujuan dari diberlakukannya sanksi taksir sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Preventif, pencegahan adalah bahwa sanksi harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama. Fungsi ini ditujukan kepada orang yang belum melakukan jarimah. Represif, membuat pelaku jerah, adalah bahwa sanksi taksir harus memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman taksir. Fungsi ini dimaksud agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari. Kuratif, islah, adalah bahwa sanksi taksir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana di kemudian hari. Fungsi ini dimaksud agar hukuman taksir dapat merubah terpidana untuk bisa berubah lebih baik di kemudian hari. Edukatif atau pendidikan adalah sanksi harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Fungsi ini diharapkan akan mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik. Unsur-unsur yang dimaksud: pertama, adanya nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman bagi pelakunya. Kedua, adanya tindakan yang mengarah ke perbuatan jarimah. Ketiga, adanya pelaku jarimah. Macam-macam jarimah taksir. Pertama, jarimah yang menyinggung hak Allah. 2. Jarimah yang menyinggung hak individu. Macam-macam hukuman taksir. 1. Hukuman mati. 2. Hukuman jilid atau dera. 3. Hukuman kawalan, penjara atau kurungan. 4. Hukuman salib. 5. Hukuman pengucilan. 6. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. 7. Hukuman denda.